kembali lagi nih kita semuanya dalam acara apa nih? Podcast Kepo, ketemu entrepreneur paling oke. Hari ini guys, pokoknya aku bakalan ngobrolin buat kalian semuanya yang penasaran banget tentang hari ini mungkin mau buat usaha nih ya. Mau coba-cobain untuk jualan bakso? Enggak jualan bakso hari ini, tenang aja ya. Tapi ini adalah sesuatu yang mudah-mudahan bikin kita cuannya lebih banyak. Ya, setuju ya. Tapi sebelum kita mau obrolin buat teman-teman semuanya yang baru gabung ya, terutama di channel YouTube Podcast Kepo, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe ya. Dan juga di sini sebelah sini iya, tanda lonceng itu jangan lupa kalian juga harus tandain supaya notifikasi segala sesuatu yang ada di podcast Kepo nih guys, semua kalian bisa dapetin langsung instan. Wow, luar biasa. Ini adalah kesempatan yang paling luar biasa karena yang hadir di podcast Kepo hari ini guys adalah beneran entrepreneur ya. Beneran entrepreneur diimpor langsung dari Yogyakarta. Ya, buat kita yang mau nyoba tentang bisnis. Pernah nggak sih kalian kalau nyobain sebuah bisnis kemudian gagal maning ya. Ya, yang adanya bukan untung malah buntung nih teman-teman semuanya. So, kalian semuanya yang dengerin apapun di YouTube ya, dengerin sesuatu yang benar-benar berfaedah, bermanfaat, yang valid, yang benar-benar sesuai dengan faktualnya. Jangan asal-asalan doang kalau ngedengerin sesuatu. Makanya hari ini di podcast Kepo kita ngehadirin salah seorang yang sangat sukses banget nih menjalankan usaha bisnis beliau. Makanya pantengin sampai akhir. Pokoknya kalian benar-benar harus dapat tahu tentang sebenarnya apa sih bisnis itu, apa sih yang dilakukan oleh kita semuanya. Sejujurnya gue juga benar-benar harus belajar dari sosok istimewa ini. Nah, gak usah lama-lama lagi karena kita langsung aja mau ketemuan dan kenalan dengan orang ini ya, yang tadi aku bilangnya dari mana guys? Iya betul, dari Yogyakarta. Oke, kita langsung tanya langsung ya. Beliau adalah Ibu Listiorini. Hai Ibu cantik, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mas Jerry. Alhamdulillah. Ceria cemerlang Mas Jerry. Ceria cemerlang, wow, ceria cemerlang. Apa itu ya? Iya. Ibu Rini hari ini cetar banget, ceria banget. Kelihatan kalau orang kaya beda ya. Bu Rini bener nggak punya sebuah usaha atau punya sebuah bisnis? Dan sudah berapa lama Bu Rini menggandrungi bisnis ini? Buat teman-teman kita yang di podcast Kepo ini cari tahu, karena banyak nih teman-teman semuanya yang bingung kalau ngejalanin sebuah usaha Bu. Kadang-kadang kalau ngejalanin sebuah usaha apapun itu ya Bu Rini ya, kadang-kadang kita nih cuma mau teriming-imingi dengan hasilnya mau cepat. Hasilnya tiba-tiba langsung mau instan. Nah, sesuai dengan pengalaman Bu Rini sendiri buat kita di generasi milenial yang mau baru coba-coba berbisnis. Kayak gimana sih sebenarnya seorang pebisnis itu memulai usahanya sesuai dengan apa yang menjadi pengalaman Ibu? Ya, terima kasih Mas Jerry sebelumnya ya. Sebelumnya saya selalu ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena semua pasti atas izin Allah ya. Bersyukur saya Ibu Rini yang sudah usia senior ini sampai sekarang ini alhamdulillah diberikan kesehatan dan selalu semangat untuk menjalankan bisnis yang mungkin ini semoga menjadi inspirasi oleh anak-anak muda di luar sana. Amin. Ini ya. Beneran bisnis ya Bu ya? Yes, beneran bisnis karena saya mengandalkan dengan kekuatan the power of kepepet. Wow. Itu Mas apa Jerry. itu? Ya, jadi saya akan cerita. Jadi di usia saya ini yang sudah senior ya, tentunya saya pasti akan memilih suatu bisnis yang saya bisa mengatur waktu sendiri ya. Dan insya Allah kalau dengan effort yang luar biasa nanti akan menjadikan penghasilan yang tanpa batas ya, bebas waktu ya, modalnya terjangkau ya, tidak ada resiko, bahkan resikonya kecil sekali ya. Saya akan cerita karena ya memang saya single parent ya. Karena suami meninggal, saya masih ada tanggungan yang luar biasa, 2 anak-anak saya yang masih kecil. Saya harus mencari bisnis yang saya bisa mempunyai waktu yang banyak untuk membahagiakan anak, tapi saya juga pengennya mempunyai penghasilan yang unlimited gitu. Nah, satu-satunya ya hanya network marketing gitu. Karena di network marketing itu kan kita memang membangun jaringan ya. Jadi kita menciptakan semua teman kita menjadi konsumen loyal kita gitu. Nah,
Pengalaman sebelumnya saya pernah menekuni ya, karena memang apapun yang ada di depan saya harus saya jalani karena saya harus punya penghasilan. Nah, waktu itu saya ditawarin teman saya jalankan produk itu bagus sekali Mas Jerry, tapi wow, yang nggak bagus harganya mahal sekali. Tapi karena memang saya harus menjalankan itu satu-satunya yang ada di depan saya harus langsung Ibu lakukan aja gitu. Saya harus lakukan karena saya harus mengingat tujuan saya harus mempunyai tujuan untuk membahagiakan anak-anak saya. Dalam hati saya Mas Heri, dalam hati saya gini, ya Allah, saya tuh mempunyai bisnis bagus yang luar biasa, tapi yang nggak bagus tuh harganya. Tidak semua orang bisa menjalankan ini. Yang bisa hanya yang saya bisa sharing adalah orang yang punya uang dan mereka yang sakit. Tapi tadi Bu Rini ya, kalau nggak salah saya dengar, ini adalah sebuah bisnis yang Ibu bilang tadi bisnis networking atau bisnis jaringan. Sementara nih guys, kalau nggak tahu tentang bisnis jaringan, itu bisnis MLM, masuk lalu mati, main larut malam, atau nggak tahu tentang apa lagi yang ada di pikiran teman-teman, apalagi buat teman-teman yang masih muda dan generasi milenial di luar sana, nggak usah generasi milenial. Mungkin orang-orang beranggapan tentang bisnis MLM nih Ibu Rini ya, beranggapan itu adalah bisnis yang mohon maaf tipu kah, atau bisnis yang sebenarnya ya cuma sekedar nguntulingin orang yang di atas. Kita nggak tahu siapa yang di atas ya kan. Kalau nguntungin Tuhan sih alhamdulillah ya, tapi ini nguntungin orang yang di atas, aku nggak paham. Nah, apakah sejauh ini pandangan orang terhadap bisnis MLM yang digeluti Bu Rini yang katanya tadi udah menghasilkan banyak, bener nggak sih bisnis MLM seburuk itu, atau seperti apa pandangan Bu Rini? Kalau menurut saya, kalau sudah tahu suksesnya di network, itu menurut saya network marketing adalah bisnis idaman semua orang, Mas. Bisnis idaman. Kenapa? Karena dengan kita tidak ditarget ya. Semua kan dari kita, dari effort kita mau mendapatkan penghasilan berapapun itu tergantung kita. Dan kalau kita segera bisa membuktikan ke relasi kita untuk mendapatkan hasil, kita bisa membimbing ya, karena ini bisnis manusia. Kalau udah ada hasil, insya Allah relasi kita tuh pasti akan positif, menilainya positif. Tapi kalau kita cuman egois mentingkan kita sendiri ya mungkin ya, kita cuman merekrut, kita cari relasi, tapi setelah itu mereka didiemin gitu ya. Ini kan bisnis trust, bisnis kepercayaan, ya nggak akan ada hasil. Dan network marketing itu sebetulnya enak sekali. Kita tinggal, kalau maaf ya, kalau akhirnya kan saya bersyukur atas izin Allah dipertemukan oleh sahabat saya ya, sekaligus mentor saya Bapak SCM Eko Teguh itu pembalut itu. Waktu itu maaf ya, saya sebelumnya bisnis juga MLM tapi jualan pembalut. Iya, saya waktu itu maaf ya sama Pak Eko itu agak maaf dalam hati, yang bener? Yang bener nih. Saya kan waktu itu saya kan barusan menjalankan produk yang mahal ya. Betul. Pasarannya middle up. Biasanya gitu ya. perusahaan MLM jualan produk-produk yang mahal ya Ibu ya. Yes. Nah waktu itu saya sok tahu aja saya. Kan saya bikinnya gini, saya tuh ya alhamdulillah, menurut saya waktu itu saya sudah mempunyai penghasilan lumayan. Betul. Waktu itu. Ngapain nyoba-nyoba lagi ya enggak sih? Apalagi jualan pembalut. Nah, waktu itu terus Pak Eko datang. Saya yakin ini pasti campur tangan Allah gitu. Amin. Kan. Mungkin ini doa saya terjawab. Waktu itu Pak Eko, Bu Eko ke rumah, singkat cerita beliau membawa pembalut. Saya bilang gini dalam hati saya, kok pembalut? Ini urusan uang kecil nih, pikir saya. Receh nih, pikir saya. Betul. Karena kan pembalut puluhan ribu. Iya murah, di luar sana juga murah. Kemarin saya ratusan ribu. Iya. Akhirnya kan kok sangat beda gitu. Jomplang gitu Bu ya. Tapi namanya Pak Eko ya, Pak Eko memang orang yang luar biasa. Beliau adalah pebisnis ya. Mereka akan berdua sama Bu Galuh menceritakan tentang ini loh Mbak, hanya masalah waktu, orang pasti akan geser. Dan jangan salah Mbak ini ditunggu oleh 100 juta wanita usia subur. Selama ada wanita, insya Allah hanya masalah waktu, orang pasti akan geser. Gak usah menciptakan pasar, hanya mengalihkan saja ke pembalut sehat apel. Dan di sini kita terima bagi hasil. Wow, setelah itu ya saya yakin lah, ini kan kepercayaan ya, nggak mungkin Pak Eko akan memberikan informasi yang nggak luar biasa. Ini saya pakai Mas Jerry. Setelah saya pakai, wow ini beda banget nih yang saya rasakan. Anak saya juga merasakan hal yang sama. Wow, pakai si pembalut itu Ibu? Iya, setelah itu Mas Jerry, setelah itu saya langsung pakai. Ada manfaatnya, saya langsung sebar. Semua teman-teman saya yang saya temuin, saya kasih sampelnya itu. Alhamdulillah responnya luar biasa. Dikasih gratis Bu? Gratis itu? Dong. Saya insya Allah ya, saya memang gini.
Karena kan kita kepingin ya kalau memberikan kepada teman itu ya sekalian bisa mencoba merasakan. Setelah itu kan insya Allah kalau kita ikhlas ya, insya Allah mereka yang nyari kita. Karena memang produknya kalau menurut saya sudah bisa bicara sendiri. Nagih gitu ya. Itu nagih. Kalau semua orang, apalagi semua wanita sudah merasakan itu bersyukur. Dan saya dari punya 5 leader hebat ya, 5 leader yang memang dia membangun jaringan, ya saya harus bimbing, saya tanggung jawab membimbing 5 leader itu. Ya akhirnya alhamdulillah sampai sekarang pun 5 leader itu berkembang pesat dengan semua relasinya. Itulah pentingnya kita membina, membimbing, karena ini merupakan tanggung jawab kita supaya mitra yang serius yang berkarier di Avail ini harus sukses. Kita dikatakan bisa sukses kalau bisa membuat mitra-mitra kita sukses. Kadang-kadang orang di luar sana taunya nih Bu Rini ya, MLM itu cuma buat jualan doang. Yes. Itu yang pertama ya. Atau enggak, kita nih taunya cuma sekedar disuruh cari orang lagi, lagi ya kan. Tetapi sekilas mendengarkan apa yang tadi Ibu Lisiorini sampaikan, ternyata di bisnis MLM itu ada sesuatu yang bisa kita kejar, yaitu penghasilan yang passive income. Tapi bagaimana kita benar-benar bisa membina network, membina jaringan. Nah, boleh lebih spesifik lagi nih buat kita nih teman-teman semuanya yang lagi nonton podcast kita nih Bu Rini. Apa sih sebenarnya esensi dari membina jaringan ini? Apakah kita harus buat orang yang sama seperti Bu Rini di bawah saya? Ya, kalau menurut saya menjalankan network itu pasti yang nomor satu adalah melihat produknya dulu ya, produknya dulu. Kalau saya sudah merasakan manfaatnya, saya sudah mempunyai testimoni sendiri ya saya hanya cerita aja ke teman-teman ya. Kan banyak nih kalau image-nya kalau saya sharing kepada ibu-ibu, saya nggak bisa jualan Bu Rini kan Iya benar Bu. Saya bilang ibu nggak usah jualan, ibu pakai produknya. Oke. Ibu merasakan manfaatnya, ibu ceritakan aja kebaikan Dapat itu uang. ke teman-teman, dapat uang. Gila, Dapat keren hasil. banget. Jadi caranya yang tadi Bu Rini bilang adalah pengembangan network di bawah. Kita tuh ajarin orang hal yang sama seperti saya lakukan dan Bu Rini lakukan, begitu. Cuma seperti itu. Kita tuh hanya jadi bintang iklan yang siap dibayar mahal. Apalagi PT Avail Indonesia ya. Alhamdulillah sampai sekarang ini saya besok 30 April 15 tahun saya bersama platform Avail, dan platform Avail satu-satunya pegangan hidup saya. Sampai sekarang saya sangat semangat. Kenapa? Karena merupakan hobi passion saya untuk edukasi. Sebenarnya sih bisnis MLM itu ternyata tidak seburuk apa yang kita pikirkan nih teman-teman semuanya. Ya, makanya thank you so much Bu Rini hari ini membuka wawasan buat kita semuanya, terutama buat teman-teman podcast Kepo di rumah, tentang MLM itu ternyata bukan cuma sekedar kita ngetok pintu. Bener gak tuh sebuah pembalut ya ternyata bisa punya omset segede itu, dan ternyata bisnis ini menjanjikan gitu loh Bu Rini. Mungkin ada yang Ibu bisa sharing ke kita ternyata dari bisnis MLM yang dijalankan dengan networking ini, yang produknya adalah pembalut, bisa segede itu loh penghasilannya. Apa yang membuat hal ini terjadi menurut pengalaman 15 tahun Bu Rini di Avail? Iya, ya itu dari awalnya itu pembalut itu kan kebutuhan pokok wanita ya, kebutuhan yang berkelanjutan, kebutuhan rutin setiap bulan. Bahkan yang sudah menopause pun juga memakai yang panty liner yang untuk harian kan. Dan kita setiap bulan itu ada 7 triliun ya kalau nggak salah omset pembalut di Indonesia ya. Ya sudah, kita geser aja ke pembalut set Avail ya. Belum banyak yang tahu ya. Ya mereka mungkin tahu-tahu saja kalau Avail itu memang produk bagus, kita jadi member saja. Tapi belum tahu kalau di Avail ini ada peluang bisnisnya. Itu yang membedakan. Setuju Bu Rini. Kadang-kadang orang-orang di luar sana cuma tahu pembalutnya bagus, ya, tapi nggak tahu tentang bisnisnya ada. Nah ternyata ada, bener ya, beneran bisnisnya ada ya. Kalau ada bisnisnya ya nggak semangat dong. Dan dari alhamdulillah ya, saya bukan sukses sendiri Mas Jerry, atas izin Allah, karena berkat bimbingan Pak SM Eko dan juga semua leader yang hebat ya, saya sukses bersama semua leader di saya Avail seluruh Indonesia. Jadi suksesnya berjamaah juga, bukan cuma buat Bu Rini aja. Iya, alhamdulillah. Nah, setelah kita mau ikut misalnya bergabung di Avail ini ya Bu Rini ya, tadi Bu Rini jelaskan. Kemudian kita udah mulai promo, tahu tentang cara bisnisnya kayak gimana. Untuk misalnya kita bisa dapat penghasilan yang jauh lebih besar, kalau kata dari Bu Rini tadi kan pengembangan network ya. Nah, gimana caranya nih saya melakukan pengembangan network itu? Saya di luar sana pasti ada teman-teman yang
hanya sukanya menjadi user, ya kan? Iya. Ada yang sukanya jualan aja. Yes. Ya? Nah, yang saya Semua terbuka ya Bu semua ya? terbuka. Nggak Itu ada kualifikasi khusus nggak ya? ada, semua terbuka. Mau user ya oke, mau jualan ya Alhamdulillah. oke. Nah ini nih yang Bu Rini tunggu, yang mau menjadi entrepreneur, menjadi Oke. pebisnis, yang mau membangun aset, yang mau menjalankan jaringannya. Itu yang benar-benar saya prioritaskan karena ini harus berkarya di Avel Mas Jerry. Nah, Oke. itu ya kalau kita bisa menjadikan mitra kita sukses, ya itu kita harus bimbing, kita harus connect ya, harus connect dengan perusahaan itu pasti, connect dengan leader ya, connect sistem. Oke. Kalau kita udah connect Ada ya, sistemnya begitu Ibu. yes, kita luar biasa. Jadi di meskipun FLI. teman-teman yang baru yang memang nggak tahu apa-apa nih Bu tentang MLM, apalagi buat teman-teman generasi milenial kan kita nggak tahu banyak nih tentang MLM. Udah ada sesuatu yang bisa membuat kita paham begitu. Yes, kita tuh enak kok sekarang sudah ada, video tutorial, ya ada semua landing page, semua yang untuk alat bantu untuk menjadikan kita nggak usah kemana-mana, hanya dengan gerak jari ini, selama gerak jari, gerak mulut, kita ikhlas tiap hari ya. Insya Allah hanya masalah waktu, meskipun kita hanya dibaca WA-nya ya, nggak direspon, ditolak, nggak masalah. Tuhan Allah pasti akan sudah memberikan yang terbaik. Itu memang ujian kita Mas Jerry. Ya. Nggak mungkin dong semua orang yang sukses itu Nggak ada prosesnya, usahanya, betul, ya setuju. kan semua nggak ada yang mulus. Kalau gampang semua orang bisa sukses. Yes. Justru yang saya nikmati yang ujian-ujiannya itu semua kan atas izin Tuhan. Betul. Tidak ada yang tidak atas izin Tuhan. Saya selalu ikhlas, saya selalu happy. Nggak ada kalau saya misalnya cerita ke teman, terus teman itu belum mau, ya nggak masalah. Saya tetap happy, tetap ikhlas karena memang ini semua rencana dari yang kuasa gitu. Tapi kalau kita tetap sabar, bergerak terus, cerita terus, jadi bintang iklan terus, edukasi terus, insya Allah lah apa yang nanti sudah kita korbankan, apa yang sudah kita keluarkan, tidak ada apa-apanya dengan apa yang nanti akan kita dapatkan. Wow, pokoknya bisnis Avel dahsyat, keren, luar biasa. Nah, luar biasa nih. Lebih spesifik lagi, kira-kira ada target nggak buat kita nih? Karena kalau berbicara di teman-teman generasi milenial, apalagi anak-anak muda nih Bu Rini ya, biasanya kita akan bilang bahwa oke, kamu kerjakan ini selama 2 tahun, hasilnya akan seperti ini. Nah, di bisnis MLM Avel ini ya, dari Bu Rini punya jaringan atau pengalaman Anda, Bu Rini punya pengalaman. Ada target waktu kah yang harus kita lakukan? Kalau aku nggak ada target ya, semua kan tergantung yang menentukan diri kita sendiri, Oke. tergantung effort kita. Ini bukan bisnis Avel loh, ya. Oke. Karena di sini bukan siapa yang dulu yang lebih sukses, belum tentu yang mengajak lebih sukses. Oh, belum tentu. Kalau yang misalnya saya ngajak Mas Jerry ya, Ya. Mas Jerry effortnya lebih luar biasa. Wah, pokoknya Aku gaspolnya lebih bonusnya luar biasa. bisa lebih gede dari Bu Rini. Mas Jerry bisa lebih gede dari saya. Itu terjadi Mas Jerry. Jadi bukan nyenengkan saya. Oh tidak. Mas Jerry meskipun masih baru ya, mitra baru, kalau fokus tujuan ya, pokoknya goalnya Mas Jerry segera dapatkan, bonusnya lebih gede dari saya. Di Avel seperti itu. Jadi maaf ya, itu, nggak guys. menyenangkan yang ngajak dan upline-nya belum tentu beliau yang lebih sukses. Karena ini bisnis kita sendiri. Makanya saya selalu, apalagi saya usia senior ya, saya selalu mengajak yang muda-muda, ayolah jangan buang waktu. Hanya 1 tahun 2 tahun kalau fokus di Avel ini, aduh nanti insya Allah ya, teman-teman yang kemarin mencibir atau ya belum mau, segera aja statement bonusnya mereka share. Insya Allah mereka yang akan Kasih lihat mengejar Anda. bonusnya ya Bu ya. Iya, 1 bulan aja bisa. Mereka langsung yang Langsung dilihatin, ada hasilnya kalau 1 bulan kita jalan. oh buktinya ada 1 bulan tuh sudah ngeri loh Mas Jerry di Avel ini ya. Boleh sebutan nggak? Boleh. Wah, Oke. penasaran banget nih. Ya, Berapa tuh kira-kira Bu? Ya alhamdulillah semua atas izin Allah Iya, ya. iya. Ya saya ada mitra ya yang cuman hanya 18 hari. Saya tempel terus. Kalau di sini kuncinya 1. Mitra baru gaspol, masuk. leadernya juga gaspol. Jadi Oke, gaspol, dua-duanya. dua-duanya gaspol. Ya. Hanya 18 hari mereka jadi qualified manager, bonusnya 13 juta. Wow, guys, 13 juta, Hanya 18 modalnya hari. 1 juta. Kalau 1 juta di bank uangnya habis untuk administrasi Mas Jerry. Iya enggak? Kalau di sini 1 Nggak cukup juta, buat Netflix. di sini tuh saya bersyukur ya berada di platform Avel. Kenapa? Karena di sini minimal aja kita punya mitra yang hanya user saja. Kita senang sekali karena kita nggak dosa. Betul. Mereka sehat, itu sudah senang banget tuh Mas Jerry.
Wow. Itu 1 juta misalnya ya. Bu Rini, saya pokoknya sehat aja udah senang. Oke, sudah sehat, saya udah alhamdulillah atas izin Allah bisa sehat. Tapi karena beliau sehat, mulut ini nggak bisa diem, pengennya menyehatkan temennya. Betul, kita ngajak-ngajak itu kayak ada sesuatu yang natural di hidup manusia, Bu Rini ya. Kayak kita bener-bener ya, kayak kalau kita makan di restoran yang enak, kita pasti akan secara otomatis cerita kan, Ibu. Nggak dibayar kok mau. Iya. Apalagi ini dapat bagi hasil. Oh, ini langsung dibayar ya? Iya, makanya saya selalu gini, aduh kalau semua itu yang perlu tahu Avel tuh rugi. Pastikan Anda semua tempel ke leadernya, cari tahu gimana saya cepat mendapatkan bukti hasil 1 bulan tuh bisa banget bisa mengalahkan yang di luar sana. Kalau saya gini, apapun profesi Anda sudah makmur, Anda sudah tajir ya, uang nggak masalah, tapi bersama platform Avel bisa menambah keberkahan. Ya kan, mendapat. Jadi orang-orang kaya juga yang udah kaya bisa ikutan di sini juga, Ibu. Alhamdulillah Mas Jerry, semua mitra saya di seluruh Indonesia tuh lengkap ya. Mulai semualah, dari semua kalangan. Semua kalangan, dokter banyak ya. Profesional ada ya. Profesional ada, ibu rumah tangga juga banyak. Yang penting semua orang bisa sukses di Avel. Asal tidak berhenti, karena produknya sudah bicara sendiri. Perusahaannya luar biasa, foundernya luar biasa, sistemnya luar biasa, nggak ada keraguan lagi. Tinggal kita, sebenarnya tinggal kita mau nggak nih menjalankan. Masalah tantangan tuh, aduh kalau saya nggak ada masalah, nggak ada ruginya. Yang penting kita gerak terus dan kita harus selalu connect leader, connect sistem, connect perusahaan. Insya Allah lah, insya Allah bahagia sukses dunia akhirat. Ternyata bisnis pembalut bisa gede juga ya guys. Kita biasanya langsung otomatis kalau misalnya kita punya sesuatu produk yang wow, baru kita merasa bahwa itu adalah bisnis yang wow. Kita menganggap bisnis pembalut itu bisnis yang ecek-ecek, tetapi ternyata enggak guys. Lebih lanjut lagi dengan Bu Listiorini ya dari Yogyakarta tadi. Bener ya Ibu dari Yogyakarta ya? Saya nggak ngada-ngada ya. Ternyata dari Yogyakarta ya beneran ya, makanya kelihatan banget ya auranya ya, kayak orang-orang dari kerajaan mana gitu ya. Bu Rini, saya dapat informasi terbaru, Bu Rini nanti baru-baru saja juga akan dianugerahi sebuah penghargaan ya dari Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Guys, ini adalah sebuah asosiasi yang menaungi seluruh perusahaan-perusahaan MLM nih Bu Rini ya. Ternyata dari sekian banyak perusahaan-perusahaan dan juga mitra bisnis, affiliate networker, apalah tadi yang kalian mau sebut ya. Ternyata ibu yang di samping saya ini adalah pemenang Top Sales and Volume tahun 2023 Appli Award. Nah, saya mau tanya nih, apa yang Ibu rasakan, pengalaman apa yang, atau pada saat mendapatkan penghargaan ini, apa yang pertama kali Bu Rini terlintas di benak dan pikiran setelah 15 tahun berkelana di bisnis MLM mendapatkan sebuah barokah dan penghargaan ini? Apa dari seorang CM Listiorini? Ya, terima kasih Mas Jerry. Sebelumnya saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya alhamdulillah saya bisa mendapatkan penghargaan ini. Tentunya ini tak lepas dari campur tangan Allah ya semuanya, dan saya selalu ucapkan terima kasih kepada Misterku ya selaku founder Avel yang mempunyai visi dan misi yang sangat luar biasa, karena kemunculan kita akan banyak orang menikmati tingkat kesehatan dan kehidupan yang lebih baik. Terima kasih Cikgu, saya doakan Cikgu sekeluarga selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Tuhan. Juga spesial kepada seluruh leader saya di seluruh Indonesia yang alhamdulillah sampai sekarang ini bersyukur sudah ada 80.000 affiliate di Indonesia. Mitra-mitra saya ucapkan terima kasih. Tanpa Anda semua saya tidak bisa seperti sekarang ini menerima penghargaan yang sangat luar biasa. Sekali lagi saya doakan semua mitra-mitra saya diberikan kesehatan dan keberkahan yang melimpah bersama mitra-mitra tercinta. Dan kepada semua leader hebat Affiliate Center Indonesia, saya doakan juga yuk kita bersama platform Avel ini, kita berjuang bersama ya. Terus insya Allah akan bahagia sukses dunia akhirat. Amin, amin. Ya, wow. Saya sangat terharu karena ya itu mungkin selama saya menjalankan bisnis ini betul, ya Mas, saya kan selalu
semeleh kalau orang Jawa. Jadi saya selalu yakin dengan kuasa Allah apapun ya. Wah, kalau bicara ditolak itu Mas, ya tiap hari kan mesti ya ada aja yang nolak ya Mas ya. Tapi iya. saya menganggap itu bukan suatu yang pasti saya ditolak, karena ada teman saya yang 3 tahun lalu yang menolak, akhirnya kemarin baru join Mas Heri. Oke. Ada banyak sekali. Jadi jangan selalu mempunyai pandangan yang negatif kepada semua relasi kita, karena semua orang bisa berubah Mas Heri, tergantung melihat bukti kita. Ya. Jadi positif aja. Dia belum mau, insya Allah suatu ketika bisa menjadi mitra kita. Asal kita Amin. tekun, asal kita ikhlas, kita happy and enjoy ya. Insya Allah pasti hasilnya juga luar biasa. Gitu aja Mas Jerry. Gitu. Waduh, Ya. sangat positif banget ya ternyata. Menabur pasti menuai kan Mas Bener, Jerry. Itu bener, yang saya setuju yakin banget dengan ya. itu. Ya, gitu. Menabur pasti menuai ya. Iya. Jadi ini adalah sebuah ungkapan yang selalu kita dengarkan dari sosok CM Listiori ini ya. Jadi nah buat teman-teman yang baru tahu nih, sebab tadi saya ngomongnya pertama Ibu Listiori ini ya, tapi kok tiba-tiba ngomongnya CM Listiori ini. Nah, itu kan sebuah peringkat ya Ibu ya, Crown Manager. Nah, buat kalian yang mau tahu tentang seperti apa peringkat-peringkat yang ada di dalam, itu ada di pembinaan Ibu ya. Yes. Jadi cari tahu tuh, tadi Bu Rini juga sempat bilang jadi QM, jadi Qualified Manager. Tenang, itu nanti dikasih tahu ya, step by stepnya ada Bu. Ada. Kasih tahu ya tentang hal-hal ini ya. Siap. Wah, mudah sekali kok. Yang penting kita tuh gerak terus, cerita terus, ikhlas tiap hari, konsisten, itu yang paling penting. Kita fokus tujuan. Insya Allah semua orang bisa sukses di AVL ini. Wow. Ya, karena ada pembimbingnya. Semua leadersnya Betul. hebat semuanya kok. Tinggal siapa yang serius. Tunjukkan keseriusan Anda. Insya Allah leader Anda pasti akan duarius ya. Benar, Kalau, iya benar, kan? benar. Seperti itu. Karena biasanya kalau kita jalanin sebuah bisnis ya, kita hanya mengandalkan pemikiran pribadi, ya, pemikiran sendiri, atau kadang-kadang kita baca buku, nonton YouTube dan lain sebagainya. Tetapi ternyata di bisnis MLM AVL ini, di bisnis MLM dan bisnis networking, ternyata ada gurunya, ada pembimbingnya, Ibu ya. Nah, seperti apa sih sebenarnya di dalam ruang lingkup ketika seorang mentor, ya, kita bisa sebut mentor ya. Nah, seorang mentor kemudian memberikan arahan kepada orang-orang baru. Sistemnya seperti apa kira-kira? Komunikasi nyawa di bisnis, nah, dan pertemuan juga nyawa di bisnis. Pertemuan sekarang kan nggak harus ketemu ya, meskipun sekarang sudah bisa offline, tapi dengan online kita cuman klik link sudah bisa kok kita setiap hari membina ya. Membina kan nggak harus jumlah banyak, yang penting Betul. kita konsisten, yaitu tanggung jawab itu Mas. Kita tanggung jawab ke mitra kita, buktikan beliau cepat sukses, kuncinya hanya itu. Karena kalau kita nggak cepat buktikan sukses, nggak ada hasil, ya meskipun kita hanya ngomong doang, kalau nggak ada hasil juga mana saya nggak ada bukti. Mitra baru harus kita bimbing dong, nggak mungkin dia yang lebih berani ngejar kita. Nah, buat teman-teman semuanya nih, ternyata ada sesuatu yang benar-benar dibina nih teman-teman semuanya ya. Jadi tenang aja guys. Buat kalian semuanya yang baru gabung atau mau coba-coba gabung nih teman-teman semuanya, ternyata bisnis MLM itu menjanjikan sesuatu yang bukan cuma sekedar impian belaka atau iming-iming aja Ibu. Biasanya kan kita cuma diiming-imingi, oke, nanti sekitar berapa bulan kemudian penghasilan seperti ini. Ternyata tidak sama seperti itu ya. Ternyata memang benar langkah demi langkah seorang mentor itu akan benar-benar membawa Anda dan saya, kita semuanya nih teman-teman, untuk menjadi orang yang tadi benar-benar paham MLM, tahu tentang kendaraan bisnis ini, tahu tentang bagaimana dapat keuntungan, itu paling penting. Saya lupa Mas Jerry. Apa? Ini satu yang benar-benar saya kemanapun harus ceritakan ini, karena di AVL ini bisa diwariskan. Itu yang luar biasa. Udah Mas dapat Jerry. untungnya sekarang, Iya. ternyata bisa diwarisin Iya, juga. contohnya saya punya anak 2 ya. Oke. Ya saya ini dengan menjadikan mitra dong ya. Kita saling membantu. Nanti kan lama-lama anak kita tambah tumbuh besar gitu kan, sudah ini ya, bisa ada relasi-relasinya. Kita diajarin untuk menjalankan bisnisnya, meskipun mereka sudah menjadi misalnya karyawan atau apa ya. Betul. Kan nggak masalah, apapun profesinya nggak masalah. Yang penting Iya. di AVL ini harus Semua orang pokoknya bisa ikut iya, ya Bu ya. mencoba menjalankan ini, insya Allah nanti biasanya keterusan malah semakin fight serius di AVL ini ya, karena mudah, produknya luar biasa. Nah, insya Allah lah semua orang
menurut saya bisa sukses di Avel ini. Gitu. Amin. Wow. Waduh, makin gak sabar nih teman-teman semuanya ya. Nah, akhirnya ini adalah akhir dari podcast Kepo. Kalian semuanya yang udah kepo-kepoin ya. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat informatif buat kita semuanya. Pokoknya mudah-mudahan teman-teman semuanya dapat informasi yang terbaik untuk kalian semuanya ya. Nah, sebelum kita mengakhiri ya, saya mau tanya dulu nih ke bintang tamu saya hari ini, yaitu Ibu Listiorini. Ibu ada yang mau disampaikan nih ya sebelum kita tutup acara kita buat seluruh pendengar setia si K-popers kita ya yang hari ini sedang bersama dengan Ibu Listiorini. Monggo silahkan Ibu. Ya, saya akan ini ya pesan kepada semua ya, khususnya anak muda yang masih mempunyai peluang yang sangat luar biasa untuk menjalankan bisnis ya. Bermitra ya, menjadi kita bekerja sama bersama platform Avel ini. Dan yang sudah saya jalankan Mas Jerry, mungkin untuk bisa sukses ya di Avel ini, yang pertama itu memang harus punya impian ya, dream ya. Oke. Karena ya contohnya kita kalau mau menjalankan bisnis apapun mesti punya kendaraan kan, kendaraan yang Betul. nanti sampai ke titik mana kendaraan itu. Yes, Contohnya setuju. kita naik pesawat ya, kita kan mesti akan tahu tujuannya kemana gitu. Yes. Karena menurut saya dream itu penting sekali. Kalau kita mempunyai dream yang besar, kita pasti mempunyai energi yang besar sekali. Amin. Yes. Ya kan? Setuju. Tapi kalau orang nggak punya dream, ya menjalankan loyo apapun doang. ditolak, berhentilah gitu. Tapi kalau kita dreamnya besar, energinya besar, dan itu merupakan sumber energi ya untuk berjuang, apapun rintangannya, ada masalah, penolakan, hambatan, itu insya Allah kita akan bisa melewati itu. Dan menurut saya dream ini hubungannya dengan emosional ya, hubungannya dengan orang-orang yang kita cintai ya. Yang kedua yaitu tadi, pakai produk jelas ya. Kalau kita sudah benar-benar produk itu menjadi apa ya, sesuatu yang bisa semua teman-teman kita, kalau kita udah yakin bisa cerita, insya Allah mereka juga akan ngikut ke kita gitu. Yang penting jadi produknya. sebuah nyawanya ya. Ya nyawa. Ya nyawa. Yang ketiga ya daftar nama. Mas Jerry tiap hari itu saya selalu catat nama-nama teman-teman saya. Penting sekali karena itu target market kita kan. Iya Yes. kan? Meskipun nanti teman kita yang suka jualan ya itu nggak masalah. Mereka yang user yang nggak masalah. Ya yang kita cari yang menjadi mitra kita gitu ya. Terus kita kalau sudah bisa mempunyai daftar nama ya kita inilah kita undang untuk kita presentasikan yang sederhana saja. Nggak usah yang rumit-rumit. Di sini tuh nggak ada yang rumit. Yang sederhananya mudah itu aja. Setelah itu ya yang kita lakukan follow up. Ya, apapun itu kita mau cerita setiap hari ke berapa puluh orang, ke berapa orang, kalau ujung-ujung di follow up no point Mas Jerry. Kuncinya adalah di follow up. Yang terakhir mungkin ya ini ya, connect system itu tadi. Kita harus bekerja dengan sistem. Kita sekarang sistem alat bantu kan banyak ya. Ada video presentasi, apalagi di sini di Avel itu luar biasa, ada konsultasi dengan dokter, seminar kesehatan. Aduh, kita punya dokter pribadi loh ya, untuk konsultasi tiap hari bisa loh ya. Nggak usah bayar mahal, gratis loh. Kita jadi mitra, kita setiap hari mau tanya-tanya langsung dijawab fast respon. Luar biasa, keren. Itu yang benar-benar saya selalu ceritakan ke semua teman-teman saya ya. Kita harus konekkan ya mitra-mitra kita ke leader-leader Anda, ke mentor-mentornya. Kenapa? Karena dengan dikenalin ke mentor, insya Allah pasti akan memberikan inspirasi yang luar biasa. Ya kan? Pasti akan, aku pengen seperti mentor Anda. Kan seperti itu. Jadi harus konekkan ke mentor. Dan kuncinya adalah diiklan setiap hari ya. Dan kalau menurut saya, jangan buang waktu Mas Jerry, karena setahun tuh sekarang cepat sekali. Apa yang sudah kita jalani setiap hari. Setuju. Itu saya selalu mengingatkan kepada semua rekan saya. Setiap hari sudah jalankan apa. Setiap hari 24 jam. Apa nggak ada 1 jam, 2 jam, 3 jam untuk kita ceritakan platform Avel ini gitu. Nggak usah bosan-bosannya. Jangan bosan, mau ditolak, mau apapun, ikhlas aja. Kalau kita ikhlas, nanti hasilnya pasti ada. Kita kadang-kadang ngabisin waktu Ibu cuma di depan Instagram bisa sampai 3-4 jam, bahkan sampai 6 jam. Dan itu cuma sekedar sesuatu yang sifatnya untuk memuaskan diri aja. Tapi nggak menghasilkan uang Ibu. Nah ini adalah sesuatu yang sebenarnya teman-teman kalian
kita semuanya perlu coba ya. Bagaimana kita bisa enjoy, kita bisa happy melakukan segala sesuatu tapi menghasilkan buat Anda dan saya. Thank you, terima kasih banyak buat seluruh kalian semuanya juga yang udah nonton podcast Kepo edisi hari ini. Mudah-mudahan inspirasi membuat kita benar-benar tahu tentang sebenarnya jangan buang-buang waktu untuk kehidupan kita yang ternyata singkat banget ya di kehidupan di dunia ini. Jadi isilah waktu kita semuanya, isilah waktu kalian semuanya dengan sesuatu yang tidak hanya sekedar dibuang tapi menghasilkan ya. So sekali lagi buat teman-teman yang belum like, yang belum komen dan belum subscribe ya, langsung ya di like, di subscribe, di komen di YouTube channel ini supaya nanti semakin banyak informasi yang lebih informatif lagi kita akan berikan buat teman-teman semuanya ya. Saya Mr. Jerry undur diri dan sampai jumpa di podcast Kepo selanjutnya. Bye.